Shalom adik-adik, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online Parjeban bersama Kak Yanti. Hari ini tanggal 14 Maret 2021 di Minggu Sengsara yang kelima dengan tema keramahan versus kemarahan. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita menyanyi dua buah lagu sekaligus. Yang pertama, 5 jari, dan lagu kedua, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ayo berdiri. Sukacita ku jumpa Yesusku, ku rasakan besarnya kasih-Nya, kan ku ceritakan pada seluruh dunia, Kaulah juru selamatku. Sukacita ku jumpa Yesusku, ku rasakan besarnya kasih-Nya, kan ku ceritakan pada seluruh dunia, Kaulah juru selamatku. Ku berakar di dalam Dia, ku bertumbuh dalam imanku padanya. Syukurku melimpah dan ku berbuah dalam nama-Mu yang terindah, oh Yesus, juru selamatku. Oh Yesus, juru selamatku. Nah adik-adik, karena tadi kita telah bernyanyi, kini tiba saatnya kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Kita ambil sikap doa yang baik dan benar, kita akan berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Engkau masih mempertemukan kami, agar kami memulai sekolah minggu kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai sekolah minggu kami, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sebelum membaca firman, kita akan bernyanyi satu buah lagu lagi, yang berjudul Jangan Suka Marah-Marah. 1, 2, 3. Jangan suka marah-marah, jangan suka marah-marah. Anak Tuhan tidak boleh marah, jangan suka marah-marah. Jangan
Jangan suka iri hati. Jangan suka iri hati. Anak Tuhan, jangan iri hati. Jangan suka iri hati. Jangan suka marah-marah. Jangan suka marah-marah. Anak Tuhan tidak boleh marah. Jangan suka marah-marah. Jangan suka iri hati. Jangan suka iri hati. Anak Tuhan, jangan iri hati. Jangan suka iri hati. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang tiba saatnya kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dapat kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Ini doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, perkenalkan teman kita, namanya Encok alias Senggol Bacok. Ya, itu sih julukan dari teman-temannya. Karena si Encok ini bawaannya marah-marah terus. Nggak sengaja ditabrak, marah. Maaf Kak, Lu maaf. jalannya maaf. punya mata Maaf, enggak? Kak, tidak Handphone sengaja, gua Kak. nih Tidak rusak. sengaja, tidak sengaja. Dimintain tolong, Kak, marah. kakak. Kak, Apaan sih, Pak? tolong buatkan kopi buat Bapak dong, Kak. Tunggu, bentar lagi masih nonton, Pak. Ayolah, Kak. Tolong. Musuhnya dapat Lord lagi. Aduh, lu core-nya gimana sih mainnya? Itu tuh mid. Base-nya. Itu kalah sih. Kalah main game. Marah terus. Jadi Marah. sama Teh. Marah. Aduh, capek dengar Encok marah-marah mulu dari tadi. Tapi tunggu sebentar, sepertinya ada cerita dalam Alkitab tentang satu murid Tuhan Yesus yang tidak bisa menahan emosinya dan akhirnya dia ditegur oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, coba buka ya dari Matius 26 ayat 47 sampai 56. Adik-adik sudah dapat? Oke, kalau sudah mari kita membaca bersama. Kakak Yen akan baca ayat yang ganjil, adik-adik akan membaca ayat yang genap. Kita mulai membaca ya. 1, 2, 3. Kakak Yen duluan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu. Dan bersama-sama dia, serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Adik-adik, ayat 48, 1, 2, 3. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Kakak lagi. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Lalu mencium dia. Adik-adik, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Kakak lagi. Tetapi
seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Adik-adik, 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungmu. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Kakayen. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Adik-adik, 1, 2, 3. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Kakayen. Pada saat itu, Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal, tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Adik-adik, 1, 2, 3. Akan tetapi, semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu kan? Saat ini kalian sudah berada di Taman Getsemani. Itu kita lihat ada Tuhan Yesus yang baru selesai berdoa, ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Sepertinya ada banyak orang. Itu dia, adik-adik lihat nggak? Itu ada orang banyak membawa pentung, ada membawa senjata pedang. Mereka datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Tapi tunggu, di situ kok ada satu orang yang mukanya kayak terkenal ya? Aduh, itu kan Yudas, murid Tuhan Yesus. Kenapa dia di sini bersama dengan orang-orang yang mau menangkap Tuhan Yesus? Atau jangan-jangan dia bekerja sama dengan para imam-imam kepala. Aduh, Yudas, bagaimana Yudas? Ternyata sebelum datang ke sini, Yudas pergi ke imam-imam kepala, mereka bekerja sama untuk menangkap Tuhan Yesus. Yudas dibayar berapa, adik-adik? Ya, benar sekali. 30 keping perak. Benarkan? Benarkan? Coba adik-adik. Dia menjual Tuhan Yesus 30 keping perak. Dia berkata kepada para imam-imam kepala, nanti orang yang akan aku cium itu target kamu. Silakan kamu tangkap. Dari waktu itu ketika mereka sudah berjalan, rame-rame mereka datang, langsung si Yudas ini datang, dia datang ke Tuhan Yesus. Kemudian dia, buat apa? Ya, dia mencium Tuhan Yesus. Sama seperti yang dia sudah katakan pada imam kepala tadi. Setelah si Yudas ini mencium Tuhan Yesus berkata, hai teman, untuk inikah kamu datang? Yesus sebenarnya sudah tahu apa rencananya Yudas. Langsung orang-orang mau menangkap Tuhan Yesus. Mereka mulai mengikat Tuhan Yesus, memegang Tuhan Yesus untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba ada seseorang yang dengan amarah datang, membawa pedang dan ya benar sekali. Salah seorang telinganya dipotong sampai putus. Aduh, adik-adik. Itu karena Petrus sangat emosi, sangat marah dengan itu orang-orang yang mau menangkap Tuhan Yesus. Tapi adik-adik tahu apa Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus ikut marah? Apakah Tuhan Yesus ikut menonjok, ya, meninju dan menendang? Ternyata tidak adik-adik. Justru Tuhan Yesus waktu itu berkata kepada Petrus, kamu harusnya tidak bermain dengan pedang, karena kalau kamu
bermain dengan pedang, kamu juga yang akan dihabisi dengan pedang. Jadi waktu itu Tuhan Yesus pergi ke orang yang telinganya sudah dipotong itu. Aduh, dia ada begini. Sakit. Tuhan Yesus datang, terus Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu. Tuhan Yesus berkata, kamu kira aku tidak bisa minta kepada Bapakku, kepada Tuhan, untuk menurunkan malaikat untuk melawan. Tapi, apa adik-adik? Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau melalui menggunakan kekerasan. Karena Tuhan tahu ini memang harus Tuhan jalani. Tuhan memang harus menderita. Nah, jadi waktu itu Tuhan berkata kepada orang banyak, sebenarnya aku ini tiap hari mengajar di bait-bait Allah, tapi kenapa kamu tidak menangkap aku? Akhirnya mereka semua tetap menangkap Tuhan Yesus dan membawa Tuhan Yesus. Dan waktu itu semua murid-murid yang melihat itu, mereka lari, mereka melarikan diri. Nah adik-adik, pasti adik-adik merasa sedih ya lihat tadi Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang. Ya, tapi seperti yang Tuhan Yesus bilang tadi, Tuhan Yesus memang harus menjalani ini. Tuhan Yesus memang harus ditangkap, Tuhan Yesus memang harus disalibkan. Karena itu Tuhan Yesus, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Nah, lewat cerita tadi kita bisa belajar 4 hal. Yang pertama, adik-adik ingat, kita harus mengikuti teladan dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus tidak menggunakan kekerasan untuk menghadapi masalah. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus tidak melawan. Bahkan ketika Petrus memotong telinga salah seorang dari mereka, Tuhan Yesus justru menyembuhkan orang itu. Itu tanda kalau Tuhan Yesus tidak suka anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu untuk menggunakan kekerasan. Tuhan Yesus mau kita semua menghadapi satu masalah dengan hati yang lebih tenang, dengan kepala dingin, dengan cara yang baik dan bukan kekerasan. Pesan yang kedua, kita jangan mudah terpancing emosi. Sama seperti Bapak Petrus tadi. Waktu dia melihat Tuhan Yesus mau ditangkap, apa yang dia lakukan? Dia langsung mengambil pedang dan memotong telinga orang. Akhirnya apa? Justru dia melukai orang lain. Dan waktu itu Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus bilang, kamu tidak boleh bermain dengan pedang. Karena kalau kamu memotong orang dengan pedang, kamu juga nanti akan kena oleh pedang. Jadi adik-adik harus bisa menahan diri untuk tidak terpancing emosi. Jangan suka cepat-cepat marah. Sekalipun adik-adik mau membela teman-teman adik-adik. Misalnya nih, suatu hari, Doraemon sedang berjalan dan dipukul oleh Naruto di tengah jalan. Kemudian Doraemon pulang. Sampai di tengah jalan, Saitama, Genos-kun, dan King Sama melihat Doraemon sedang menangis. Doraemon, kamu kenapa? Tadi aku dipukul sama Naruto. Tolong aku balaskan dendamku. Kemudian Saitama, King, dan Genos-kun membalas dendam kepada Naruto. Apakah itu benar? Jelas tidak benar. Karena kita mau membela teman kita, kita menggunakan kekerasan. Tuhan bilang tidak boleh. Itu tetap tidak boleh. Sekalipun kita mau membela teman kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menenangkan hati. Yang kedua, kita berdoa untuk teman kita, supaya teman kita tidak menggunakan kekerasan lagi kepada teman-teman kita yang lain. Terus pelajaran yang ketiga, kekerasan, kalau adik-adik yang bermain kasar-kasar, bermain pukul orang, itu tuh justru bisa menambah masalah. Kalau adik-adik lihat, kalau tadi Tuhan Yesus marah, ikut berkelahi dengan itu imam-imam kepala dan itu pasukan-pasukan, apa yang terjadi? Pasti Tuhan Yesus tidak ditangkap dan Tuhan Yesus tidak jadi mati di kayu salib.
Dan sebenarnya Tuhan Yesus kan harus mati. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak jadi mati, ya berarti dosa-dosa kita tidak bisa dihapuskan. Tapi Tuhan Yesus tidak mau itu. Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk menebus semua dosa adik-adik, dosa bapak, mama, dan semua orang di dunia ini. Jadi Tuhan Yesus rela untuk menderita. Yang keempat, adik-adik. Adik-adik ingat tidak, minggu lalu kita mendengarkan firman tentang apa? Di Taman Getsemani. Ya, benar sekali. Taman Getsemani Tuhan Yesus buat apa? Tuhan Yesus berdoa. Jadi adik-adik tahu kenapa Tuhan Yesus bisa sabar? Selain karena Tuhan Yesus itu Tuhan, Tuhan Yesus di malam itu sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus bilang, Bapa, tolong supaya Tuhan Yesus itu bisa melewati ini semua. Nah adik-adik juga pasti bisa untuk tidak menggunakan kekerasan. Asalkan adik-adik berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan supaya adik-adik tidak menjadi anak-anak yang mudah marah dan emosi. Nah, mari kita belajar untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus yang tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Mari kita meminta pertolongan Roh Kudus melalui doa agar kita bisa untuk berubah menjadi anak-anak yang tidak pemarah, menjadi anak yang ramah dan penuh kasih seperti teladan dari Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Nah, ingat pesan dari firman tadi ya, jangan suka pakai kekerasan. Karena kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Kasih. 1, 2, 3. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita akan sama-sama berdoa syafaat. Jadi adik-adik seperti biasa, kedua tangan diangkat ke atas. Oke, semuanya sudah diangkat ke atas. Satukan. Kemudian turunkan. Sat. Kemudian matanya dibuka lebar-lebar supaya sebentar jangan lagi buka mata ya. Sudah? Sudah buka lebar-lebar. Sekarang tutup. Mari kita tutup mata kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Kami sangat bersyukur Bapa karena kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong semua anak-anak-Mu agar kami dapat menjadi anak-anak yang tidak pemarah, anak-anak yang tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi masalah. Tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang mengikuti teladan Tuhan Yesus, yang selalu penuh kasih dalam menghadapi sebuah masalah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami tahu kami tidak mampu untuk melakukan itu sendiri. Bapa kami di sorga, kami mau mendoakan untuk orang-orang tua kami, untuk saudara-saudara kami, untuk guru-guru kami. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai mereka semua dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus mau selalu memberkati mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati kami semua dalam sekolah kami, agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan selesai sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami semua, baik kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan kembali beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus kiranya mau selalu menyertai kami semua. Terima kasih banyak Bapa, ini doa kami, mengampuni setiap dosa kami, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu kita. Tapi ingat, minggu depan masih ada sekolah minggu lagi. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kita akan menyanyi lagu terakhir, yaitu Laskar Kristus. 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda,